Pengertian gaya. Ketika kita menarik atau mendorong benda, maka kita dikatakan melakukan gaya terhadap benda. Jadi, gaya adalah besaran fisika berupa tarikan atau dorongan. Gaya termasuk besaran vektor karena memiliki nilai juga memiliki arah. Suatu gaya dapat digambarkan dengan diagram vektor berupa anak panah, titik O disebut titik pangkal dan titik A disebut titik ujung. Panjang OA menyatakan nilai gaya dan arah panah menyatakan arah gaya. Contoh, gaya F1 sebesar 4 Newton ke kanan. Dapat digambarkan anak panah yang panjangnya 4 cm dengan arah ke kanan. Satuan gaya menurut satuan SI adalah Newton atau N. Satuan yang lain adalah Dyne. 1 Newton sama dengan 105 Dyne. Gaya dapat diukur dengan neraca pegas. Ada 4 perubahan yang dapat ditimbulkan oleh gaya. 1. Benda diam menjadi bergerak. 2. Benda bergerak menjadi diam. 3. Bentuk dan ukuran benda berubah. 4. Arah gerak benda berubah. Jadi, apabila kita ingin membuat suatu benda itu bergerak, diam, berubah bentuk dan ukuran, ataupun berubah arah geraknya, maka kita harus memberikan gaya pada benda tersebut. Ada 2 macam gaya, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang timbul karena persentuhan langsung secara fisik antara 2 benda. 2. Gaya tak sentuh adalah gaya yang timbul walaupun 2 benda tidak saling bersentuhan secara langsung. Mengukur gaya. Neraca pegas atau dinamometer merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur gaya. Neraca pegas memiliki skala berupa angka yang tertera di sampingnya. Posisi jarum menunjukkan besar gaya. Satuan gaya dalam SI adalah Newton. Sir Isaac Newton 1642 sampai 1727 adalah seorang ahli matematika yang menemukan hukum tentang gerak dan gaya serta hukum gravitasi. Animasi di samping adalah contoh alat pengukur gaya. Bagaimana cara melukis gaya? Gaya adalah suatu besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan arah. Karena itu, gaya dilukiskan dengan diagram vektor yang berupa sebuah anak panah. Melukiskan penjumlahan gaya dengan menggunakan metode poligon dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Lukis gaya pertama F1. 2. Lukis gaya kedua F2 dengan titik tangkapnya berimpit dengan ujung vektor pertama. 3. Jumlah kedua gaya F1 plus F2 adalah anak panah yang menghubungkan titik tangkap pertama ke ujung gaya kedua. Melukis selisih gaya. Secara matematis, selisih gaya dapat dilukiskan dalam bentuk penjumlahan gaya sebagai berikut. F1 min F2 sama dengan F1 plus dalam kurung min F2. Min F2 adalah gaya yang sama besar dengan F2, namun dengan arah berlawanan. Resultan gaya. Resultan gaya adalah sebuah gaya yang menggantikan 2 atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda. Jika gaya F1 dan F2 bekerja pada sebuah benda, maka resultan gaya R diberikan oleh R sama dengan F1 plus F2. Resultan gaya R dapat diamati pada misalnya seorang yang sedang memanah. Sesaat sebelum melepaskan anak panah, 2 buah gaya F1 dan F2 bekerja pada anak panah. Saat pemanah melepaskan anak panah terlepas ke depan oleh resultan gaya R.
Hasil perpaduan dua gaya atau lebih dalam satu garis kerja akan menghasilkan suatu gaya pengganti yang disebut resultan gaya. Jika gaya F1 dan F2 searah, maka resultannya adalah jumlah kedua gaya itu. R sama dengan F1 plus F2. F1 sama dengan gaya pertama, satuannya Newton. F2 sama dengan gaya kedua, satuannya Newton. R sama dengan resultan gaya, satuannya Newton. Jika gaya F1 dan F2 berlawanan arah, F1 lebih besar daripada F2, maka resultannya adalah selisih kedua gaya itu dan arahnya sesuai dengan gaya yang lebih besar. R sama dengan F1 min F2. F1 gaya pertama, satuannya Newton. F2 gaya kedua, satuannya Newton. R resultan gaya, satuannya Newton. Resultan gaya-gaya segaris dan berlawanan arah dua atau lebih gaya yang segaris dan berlawanan arah juga dapat diganti dengan satu buah gaya resultan R. Besar resultan gaya R ini didapat dengan menjumlahkan gaya-gaya tersebut. Dengan gaya yang terbesar diberi nilai positif dan gaya-gaya yang lebih kecil dan berlawanan arah dengan gaya terbesar tadi diberi nilai negatif. Arah resultan gaya searah dengan gaya terbesar dan nilai resultan gaya sama dengan selisih antara kedua nilai gaya yang berlawanan tersebut. Hal ini seperti dicontohkan di bawah ini. Keseimbangan gaya. Keseimbangan benda adalah keadaan ketika dua gaya yang sama besar, segaris, dan berlawanan arah bekerja pada suatu benda. Keseimbangan gaya-gaya pada benda yang diam disebut keseimbangan statis. Keseimbangan gaya-gaya pada benda yang bergerak lurus beraturan disebut keseimbangan dinamis. Contohnya seperti di bawah ini. Hukum 1 Newton atau kelembaman. Benda yang dalam keadaan diam akan mempertahankan keadaannya untuk tetap diam. Dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan cenderung mempertahankan keadaannya untuk bergerak lurus beraturan dalam arah yang sama, selama tidak ada gaya yang bekerja padanya. Sifat benda untuk mempertahankan keadaannya yang diam tetap diam, dan bergerak lurus beraturan tetap bergerak lurus beraturan disebut inersia benda atau kelembaman. Secara matematis, hukum 1 Newton dinyatakan resultan gaya sama dengan 0. Animasi di samping contoh hukum 1 Newton di mana pensil tetap mempertahankan keadaannya diam untuk tetap diam. Bunyi hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda yang diberi gaya adalah sebanding dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dirumuskan F sama dengan M kali A. F sama dengan gaya, satuannya Newton. M massa benda, satuannya kilogram. A percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Hukum 3 Newton. Setiap ada gaya aksi, maka akan selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Misalnya, jika kamu memakai sepatu roda dan mendorong dinding, maka dinding akan mendorong kamu sebesar sama dengan gaya yang kamu keluarkan tetapi arahnya berlawanan, sehingga kamu terdorong menjauhi dinding. Hukum 3 Newton dapat dirumuskan F aksi sama dengan F reaksi.